sama kamu, pantesan kamu abang masih dengerin dulu, Islam. jangan saya ngomong dulu. Abang dengar dulu. Coba abang lihat saudara abang yang Kristen masuk ke gereja, sembah sama Tuhannya pakai pakaian seksi-seksi. Kamu kira Tuhan senang dengan pakaianmu seksi kayak gitu? Sudah, bisa Sembah saya jawab. Tuhan aja udah gak sopan, Bang. Bisa saya Abang gak usah jawab. ngomong ke agama saya. Coba boleh lihat ke agama abang, saudara-saudara abang Kristen itu dengan cara penampilan mereka, adab mereka nggak ada, Bang. Adab akhlak mereka nggak ada. Ngapain abang ngatur-ngatur agama saya? Sudah? Sudah, Mama Jibril? Sudah, Bang. Itu Jadi mau saya begini, tanya sama abang. kamu itu harus bisa membedakan mana ajaran Kristen dengan mana kelakuan orang yang di KTP-nya Kristen. Saya tidak pernah bilang begini, lihat tuh, orang-orang tuh namanya Muhammad tuh ada di penjara. Lihat tuh, yang namanya Muhammad ada nyolong ayam. Saya tidak bilang begitu. Yang saya bilang adalah bagaimana Islam mempromosikan bahwa jilbab itu adalah tanda hijrahnya seseorang. Saya bisa menunjukkan kepada kamu sekumpulan wanita-wanita bercadar, sekumpulan wanita-wanita berjilbab yang mengatakan, ayo hijrah, ayo hijrah. Banyak videonya, nggak terhitung. Jadi kesimpulannya adalah hijrah itu adalah bergantinya pakaian. Lalu Anda mengutip Kristen. Lihat tuh Kristen, ada yang pakai. Apakah Kristen mengatakan bahwa kalau Anda Kristen maka wajib pakai rok mini ke gereja? Di mana ada pernyataan seperti itu? Nggak ada. Tapi dengar, kalau ada orang Kristen yang ke gereja pakaiannya seksi, ada jumlahnya cuma 1-2 itu. Cuma 1-2, tapi itu bukan ajaran Kristen. Bukan ajaran Kristen. Tapi kalau yang saya katakan kepada, tenang, saya masih bicara, tenang, saya masih bicara. Yang saya bilang sama kamu adalah, ini memang jelas-jelas mereka kumpul, perempuan-perempuan, kumpul mereka rame-rame. Ya kan? Terus pakaian cadar, matanya doang kelihatan, tulisannya pakai kertas itu, ayo hijrah, ayo hijrah. Jadi yang ditangkap adalah apa? Pakaian di dalam agama Islam itu adalah lambang dari hijrah. Tetapi dalam Kristen bukan seperti itu. Hijrah di dalam Kristen itu berpindahnya orang dari hidup yang lama ke hidup yang baru. Dibaptis, mati hidup yang lamanya, dihidupkan hidup yang barunya. Bukan soal pakaian. Lalu Anda mengutip Kristen yang pakai rok mini. Coba di mana? Di mana ada orang Kristen sekumpulan, ayo ya, hijrah masuk Kristen dengan cara membikin pakaian jadi mini. Gak ada. Makanya kamu saja untuk berpikir logis saja nggak mampu. Pantesan kamu masih jadi orang Islam. Bang, abang dengerin saya. Orang Islam itu mengajak kita untuk tinggal kejahiliaan, tapi abang sekarang salah, itu diajak salah, meninggalkan salah, kejahiliaan, tapi salah, masih hidup dalam kejahiliaan. Salah. Baik, saya agama kutip. Abang tuh. Saya bantah perkataan Anda. Bukan, bang, bentar. Saya kan lagi ngomong, bentar saya lagi ngomong. Silakan. Saya tidak menghina agama abang. Saya tidak menghina agama abang karena banyak saudara saya, keluarga saya juga banyak dari Kristiani. Saya tidak menghina, tapi Islam itu mengajakkan kita meninggalkan kejahiliaan, tapi agama abang tetap memakai kejahiliaan, begitu. Baik. Kalau abang bilang hijrah itu dengan merubah pakaian, bang. Dari cara berpakaian aja itu udah kelihatan bagaimana dia menata adab dan akhlaknya. Dari pakaian aja dia sudah mulia, bagaimana dengan akhlak dan adabnya, bang. Kalau memang orang itu aneh-aneh, itu perorangan, sama seperti saya bilang tadi, terus abang bantah itu perorangan, bukan agamanya, itu perorangan, sama seperti itu, bang. Sudah. Tapi kalau abang mau menoleh melihat agama saya, harusnya abang itu toleh dulu lihat agama abang seperti apa jenisnya, manusia-manusia itu. Baru abang bilang ke saya gitu. Miris sekali, sedih bang sebenarnya. Sudah bisa saya tanggapi? Gitu, bang. Coba abang jawab dengan pertanyaan. Baik, jadi kamu membuat klaim dusta. Kamu bilang
bahwasanya hijrah di dalam agama Islam itu meninggalkan kejahiliahan. Tidak benar. Hijrah di dalam agama Islam itu adalah bergantinya pakaian dari yang tidak ditutup menjadi ditutup. Itu hijrah dalam agama Islam. Saya lagi bicara, kamu tadi bicara, saya tunggu. Apa buktinya? Apa buktinya bahwa dalam agama Islam itu tidak ada perubahan? Hanya mengucapkan kalimat syahadat saja. Dengarkan ini, dengarkan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in sarab, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in sarab, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Itulah agama Islam itu. Dengarkan satu kali lagi. Dengarkan satu kali lagi, dengarkan. Saya ulangi biar jelas. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in sarab, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in sarab, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, masuk surga. Nah, itulah ajaran agama Islam. Jadi jangan kamu bilang Islam itu berpindah. Islam itu bukan berpindah. Islam itu adalah tentang ritualisme. Masuk surga itu, masuk surga. Itu Islam itu, Bang. Islam itu berbicara mengenai bagaimana Anda melakukan ritual-ritual. Makanya Anda begini-begini, kalau begini-begini masuk surga, habis itu begini. Mencuri, berzina, jalan terus. Sebentar, belum selesai. Bahkan menurut agama Islam, Bang, menurut agama Islam, seseorang yang tidak berbuat dosa itu akan dimusnahkan oleh Allah. Percaya nggak? Nggak percaya lah. Nah, makanya Anda masih Islam. Saya tunjukkan dalilnya. Ya. Saya akan menunjukkan bahwa Allah ya akan memusnahkan kaum yang tidak berdosa. Agama abang yang receh aja begitu, apalagi agama saya, Bang. Nih, tenang. Kamu mengatakan seperti itu karena kamu tidak mengerti agama Islam. Kalau kalian tidak mengerti agama Islam, lebih bagus percaya kepada saya. Nih, saya tunjukin ajaran agama Islam. Tenang, habis ini Anda bicara. Abang juga nggak ngerti agama Islam, tapi kenapa masih bisa pertahanin untuk apa? Habis ini Anda bicara, nanti Abang gantian. Perhatikan, habis ini Anda bicara. Lihat ya, saya tunjukkan bagaimana ajaran agama Islam itu, kalau dia tidak berbuat dosa, justru akan dimusnahkan. Makanya orang Islam wajib bikin dosa. Kalau nggak dimusnahkan, kalau nggak bikin dosa, Allah marah kepada Anda. Perhatikan ini. Perhatikan, saya berikan sebentar. Saya tenang. Kerjanya itu fitnah. Perhatikan, tenang ya, tenang. Itu muridnya Yesus begitu. Baik. Muridnya Yesus itu fitnah kerjanya itu. Katanya kita fitnah. Katanya kita fitnah, teman-teman. Dibilangnya kita fitnah, teman-teman. Sorry, internet saya lemot ini. Orang Kristen itu nggak fitnah hidupnya itu. Hidupnya penuh dengan kefitnahan. Dolalatin finnar. Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Nah, Nggak mungkin itu udah diganti sama kalian tuh. nggak mungkin. Baik. Umat Islam. Nggak mungkin katanya. Baik, nggak mungkin katanya. Baik. Kata dia tidak mungkin, Kalian teman-teman. kan jahat, kalian itu agama kalian itu jahat. Baik, Apalagi baik, agamanya baik. Gimana dengan orang-orang yang punya jahat semua? Baik, katanya tidak mungkin. Sebentar. Bang, saya Bang. Agama Islam. Nih, lihat nih. Ini Arabnya ya. Tenang dulu, saya bicara. Tenang, jangan panik. Tenang, saya bicara. Baik. Ngapain panik, Bang? Baik. Lihat ya. Sahih Itu Muslim. Suka gonta-ganti, suka bohong-bohong. Ngapain? Sahih Muslim
Sahih Muslim 4934 telah menceritakan kepada kami bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Laid Muhammad bin Al-Qais menceritakan kepada kami Umar bin Abdul Aziz dari Abu Sirmah dan seterusnya. Aku telah menyembunyikan kepada kalian perkara yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, seandainya kamu sekalian tidak mempunyai dosa sedikit, niscaya Allah akan menciptakan suatu kaum yang melakukan dosa. Nah, bayangkan. Jadi kalian itu wajib melakukan dosa.